Dan hari ini kita akan menyampaikan tema tentang syafaat, macam dan cara memperolehnya. Mungkin kita sering ya mendengar kata syafaat, mungkin dalam kondisi tertentu sering kita juga mendengar mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad dan seterusnya. Nah, syafaat itu apa? Dan bagaimana cara kita mendapatkan syafaatnya Nabi SAW kelak di yaumul akhir? Maka dengan memahami tentang syafaat dan bagaimana cara kita memperolehnya, mudah-mudahan kita tidak salah dalam memahami syafaat ini dan melakukan amalan-amalan yang nanti dianjurkan supaya kita dapat syafaat. Yang pertama, Ibu yang dirahmati Allah, kita akan menyampaikan dulu apa sih yang dimaksud dengan syafaat itu. Kata syafaat secara bahasa berasal dari kata asy-syafa' yang maknanya ganda. Sebagaimana dalam Al-Quran yang sering kita dengar dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asyar wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i maknanya demi sesuatu atau yang ganda, wal watar dan demi yang ganjil, demi yang ganda dan yang ganjil. Kata asy-syafa' maknanya ganda, lawannya adalah al-witar, lawannya ganjil. Istilah yang lain atau secara bahasa kata asy-syafa' maknanya adalah menggabungkan dua hal sehingga menjadi satu. Jadi yang awalnya ini berjauhan kemudian kita gabungkan jadi satu, ini berarti kita sedang melakukan asy-syafa', menggabungkan yang awalnya terpisah menjadi satu bagian, ini namanya asy-syafa'. Ya. Maka ketika ada sesuatu yang tunggal kemudian kita genapkan menjadi dua atau menjadi jumlah bilangan yang ganda atau yang genap, maka ini makna kata asy-syafa'. Nah, kemudian siapa yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan asy-syafa' atau asy-syafa'ah secara istilah syariat ini? Kata asy-syafa'ah maknanya adalah thalabul khair lil ghair. Kita memohon sesuatu kebaikan bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain. Ini namanya syafaat. Jadi kita memohon melakukan hal-hal kebaikan bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain. Maka ini namanya syafaat. Misalnya ngapunten nggih, ada orang datang kepada kita, Bu, minta tolong nggih, saya dipinjami uang 1 juta misalnya. Pada saat orang ini mau minjam uang kita 1 juta, kita nggak punya uang. Akhirnya kemudian kita menghubungi orang lain, Pak, tolong ini saya punya kawan lagi butuh uang 1 juta, kondisi saya nggak punya, tolong jenengan pinjami, atau jenengan kalau mau sedekah 1 juta kepada orang ini. Maknanya kita meminta kebaikan ke orang lain bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain yang ingin kita bantu. Ini berarti kita memberikan syafaat kebaikan untuk orang ini yang kita mintakan dari teman kita atau orang lain tadi. Ini namanya syafaat. Kalau dalam bahasa kita apa ini Ibu-ibu namanya? Perantara, rekomendasi. Kita merekomendasikan, Bu, Pak, tolong ya, orang ini bantu, orang ini lagi butuh bantu, ini saya yang minta. Kita nggak punya uang, kita nggak punya sesuatu yang kita bisa berikan, tapi kita menjadi perantara. Jalannya kebaikan orang ini dapat uang tadi dari orang yang lain. Maka inilah yang disebut dengan syafaat. Asy-syafa'ah itu ini maknanya. Jadi thalabul khair lil ghair. Kita minta kebaikan bukan untuk pribadi kita tapi untuk orang lain. Nah, baik yang sifatnya minta kebaikan atau memberikan kebaikan atau menghindarkan kemadharatan. Menghindarkan kemadharatan, ya. Misalnya ada orang kinerjanya baik ya, rajin, dia gara-gara mungkin nggak disenangi sama pimpinannya akhirnya mau
dipecat misalnya ya. Kan ini madharat. Nah, kita misalnya dengan pimpinan tadi kenal baik, mungkin kawan kita sampaikan, Pak tolong, mungkin saya nggak punya wewenang di sini, tapi saya kenal betul dengan karyawan Bapak ini orang baik, orang soleh, ya, orang yang taat beragamanya, tolong jangan dipecat, tolong jangan dikeluarkan dari pekerjaannya ini. Nah, kita ibaratnya memberi syafaat, ya, menjadi perantara supaya orang ini tidak dipecat, yaitu kita sampaikan permohonan kita. Jadi kebaikan, ya, permohonan kebaikan kita kepada orang lain yang itu tujuannya bukan untuk diri kita pribadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan syafaat, ya. Jadi kalau kita katakan syafaatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti nanti kita mohonkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi perantara kita supaya kita mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Nah, ini yang dimaksud dengan syafaat. Sehingga dari sini yang dimaksud dengan syafaat adalah tadi menjadi penengah bagi orang lain dengan memberikan manfaat kepadanya atau menolak madharat. Maka ini yang dimaksud dengan syafaat. Ya, jadi supaya kita nggak salah paham, ya, Ibu-ibu, selalu kita katakan, oh ini supaya dapat syafaat Nabi. Jadi bukan semata-mata nanti Nabi yang memberikan syafaat, Nabi memberikan kebaikan itu untuk kita, tapi nanti Nabi Muhammad akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan tadi.